Al-Quran, aku nggak sempat cari duit. Nah ini ngawur ini. Ini berdalil dengan satu hadis untuk menghalalkan nafsunya. Ya menghalalkan kemalasannya. Dia malas kerja, dia malas untuk cari nafkah yang menjadi kewajibannya. Tapi dia berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Afdal ibadatu ummati tilawatul Quran, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, selain beliau bisa ngasih nafkah untuk keluarganya, selain beliau bisa ngajar untuk santri-santrinya, selain beliau bisa baca sholawat, istighfar dan lain sebagainya, satu hari beliau bisa khatam Al-Quran sebanyak 8 kali. 4 di siang hari, 4 di malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Insyaallah sore ini kita akan mengambil hikmah dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasail Imaniyah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan kita akan belajar bab tentang masalah adab mab'ath tilawatil Quran wa dzikir, masalah membaca Al-Quran dan zikir. Diawali dulu dengan masalah kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alallahu wa iyyakum minat talina li kitabihil aziz haqqa tilawatihi المؤمنين به الحافظين له المحفوظين به المقيمين له القائمين به أن تلاوة القرآن العظيم من أفضل العبادات وأعظم القربات وأجل الطاعات وفيها أجر عظيم وثواب كريم. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف واحد بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى من شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال علي كرم الله وجهه من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف 100 حسنة ومن قرأه وهو قائد في الصلاة كان له بكل حرف 50 حسنة ومن قرأه خارج الصلاة وهو على طهارة كان له بكل حرف 25 حسنة ومن قرأه وهو على غير طهارة كان له بكل حرف 10 حسنات. Ya, alhamdulillah ini tadi saya bacakan satu paragraf ya, satu alinea dari kitab Nasaihud Diniyah bab tentang masalah membaca Al-Quran dan zikir. Habib Abdullah Haddad mengatakan wa'lamu ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudaraku semua, ketahuilah semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang membaca kitabnya Allah Ta'ala Al-Quran dengan benar-benar tilawah yang sungguhnya, orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang menjaga Al-Quran tersebut dan dijaga dengan berkat Al-Quran, orang-orang yang memenuhi haknya Al-Quran. Sesungguhnya membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling mulia, dan merupakan salah satu ibadah yang paling agung yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Membaca Al-Quran merupakan ajalul ta'at, ta'at yang paling mulia, ketaatan yang paling utama. Kenapa dikatakan ketaatan yang paling utama? Membaca Al-Quran ini satu, pahalanya agung, pahalanya mulia, banyak. Allah menyatakan dalam surat
Fatir ayat 29 sampai 30, sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah dan mendirikan sholat serta mendermakan hartanya dari yang Allah berikan rezeki kepadanya secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi karena mengharapkan perdagangan yang tak akan merugi, maka dia Allah akan memberikan pahala mereka semua tanpa mengurangi haknya sedikit pun. Dikasih lebih dari seharusnya dan Allah juga memberikan tambahan dari sisi kemurahannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha membalas kebaikan. Sementara Rasulullah SAW bersabda, ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda SAW, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala hasanah, satu hasanah. Dan satu hasanah itu akan diberi pahala 10 kali lipat oleh Allah Ta'ala. Kata Rasul SAW, aku tidak mengucapkan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan dalam hadis qudsi, barang siapa sibuk mengingatku dan membaca kitabku sehingga tidak sempat memohon kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya apa yang lebih utama dari apa yang kuberikan pada orang-orang yang meminta dan memohon. Keutamaan kalamullah Ta'ala dibandingkan semua ucapan yang ada, seperti keutamaannya Allah dibandingkan semua ciptaannya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia Al-Quran di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat untuk orang-orang yang gemar membacanya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam sholat, maka untuk setiap huruf dia mendapatkan 100 kebajikan. Dan barang siapa yang membacanya sementara dia duduk di dalam sholat, maka untuk satu huruf dia dapatkan 25 kebajikan. Wa man qara'ahu kharijas shalah, dan barang siapa yang membacanya di luar sholat dalam keadaan suci tanpa menyentuh mushaf tentunya, dalam keadaan dengan menyentuh mushaf, membacanya di luar sholat, baik hafalan maupun dengan baca mushaf, maka dia mendapatkan untuk satu huruf 25 kebajikan. Dan barang siapa yang membacanya di luar sholat, sementara dia tidak dalam keadaan suci, tidak punya wudhu, tapi enggak menyentuh mushaf, maka dia mendapatkan 10 kebajikan. Ini isi paragrafnya, sekarang kita bahas. Ya. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, ditaruh pada urutan pertama, orang-orang yang mau membaca kitabullah. Nah, membaca ini ada dua. Membaca dalam arti ya membaca dalam arti memahami isinya dan mengamalkannya. Itu juga membaca. Nah, kita masuk makom yang mana? Kalau makomnya baru makom qiraah membaca, ya alhamdulillah. Karena berkat membaca tadi, kita udah masuk dalam kelompok orang-orang yang nanti akan mendapatkan fadlullah, karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh kalau ngasih gaji ada dua. Gaji yang dibayarkan sesuai memang kontrak kerjanya. Orang yang baca satu huruf dapat pahala 10, kan begitu ya? Itu kontrak kerjanya. Tapi di samping itu Allah punya bonus. Nah, bonus ini namanya min fadlih, dari sisi kemurahannya Allah. Jadi kalau Allah ngasih bonus, mungkin bacanya cuma alif lam mim, sama Allah dikasih pahala khatam Al-Quran, bisa. Terserah Allah, bonus. Nah, bonusnya antara yang satu dengan yang lain beda. Namanya juga bonus, min fadlih. Ini jenis pahala yang Allah berikan untuk orang-orang yang mau baca Al-Quran, yang mendirikan sholat, yang mau mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan ibadah umatku yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Ibadah umatku yang terbaik membaca Al-Quran. Ibadah umatku yang terbaik itu ada banyak hadis. Ada yang membaca Al-Quran, ya. Ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang zikir, macam-macam. Nah, tentunya setiap ucapan Nabi SAW itu punya situasi dan kondisi tertentu. Nah, buat orang yang banyak duitnya,
Jangan kemudian dia berdalil dengan hadis ini, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Duitnya banyak. Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sabda Nabi Muhammad SAW, ibadah umatku yang paling baik adalah baca Al-Quran. Akhirnya dia sedekahnya sedikit, ngajinya banyak. Satu hari hatam 10 kali, tapi pelitnya luar biasa. Nah ini apakah kemudian membacanya itu afdol untuk dia? Afdol untuk umat, tapi enggak afdol untuk dia. Untuk dia afdolnya bukan banyak-banyak hatam, meskipun banyak hatam bagus untuk dia. Tapi untuk orang yang memang uangnya banyak, ibadah paling afdol adalah cari orang susah kemudian dikasih duit. Cari orang susah kemudian dia sodakoh. Dokter, Masya Allah punya ilmu pengobatan. Ternyata dia setiap kali diketuk pasiennya gak buka pintu rumahnya. Tok 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 gak dibuka. Akhirnya dikritik oleh masyarakat. Kenapa Bapak kok tidak melayani pasien gitu ya? Bahkan melayaninya itu di jam-jam tertentu dan sempit waktunya. Dokternya menjawab, ibadah umat Nabi yang terbaik itu membaca Al-Quran. Jadi saya sibuk baca Al-Quran sehingga gak sempat meriksa kamu. Nah ini salah juga. Karena kalau dokter ya ibadah yang paling baik buat dia, baca Al-Quran. Ya banyak baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Tapi ibadah paling utamanya dengan ilmunya tadi, dia bisa membantu orang yang sakit untuk mendapatkan kesembuhan dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang paling utama ya buat seorang ustadz yang tugasnya ngajar. Ustadznya mau ngajar fikih, ya mau ngajar fikih. Tapi ustadznya nggak keluar-keluar, nggak ngajar-ngajar. Ditanya sama santrinya, Ustadz kok nggak ngajar-ngajar, kenapa? Afdhal ibadah ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling bagus baca Al-Quran. Jadi gurumu ini sibuk lagi khataman, satu hari 20 kali khatam. Nggak sempat ngajar kamu. Padahal dia ahli fikih, dia harus ngajarkan fikih. Ya, afdhalnya dia membaca Al-Quran dengan cara mengajarkan isinya Al-Quran. Yaitu ilmu fikih yang itu berasal dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian seorang istri, afdhalu ibadati ummati qiraat tilawatul Quran. Suaminya minta dibuatkan nasi goreng, suaminya minta dibantu tolong dipijitin, suaminya minta ditemenin ngobrol yang baik-baik. Istrinya jawab, kata Nabi, ibadah umatku yang paling baik baca Al-Quran. Jadi maaf mas, aku gak punya waktu buat kamu, aku akan sibuk baca Al-Quran. Masya Allah, ini istri yang kelihatannya sholihah tapi jadi salahah. Ya betul, baca Al-Quran ibadah umat yang terbaik. Tapi buat seorang istri, ya yang terbaik adalah dia melaksanakan kewajibannya pada suami. Selain dia memang banyak baca Al-Quran. Nanti kalau suaminya tidur, ngaji yang banyak. Sudah suaminya terlelap dalam tidur, mungkin sampai mendengkur gitu ya. Baru dia buka Al-Quran, kemudian dia baca Al-Quran sebanyak mungkin. Tapi kalau suaminya lagi melek, ya temenin suamimu, apa kebutuhannya? Ya dipenuhi semampunya. Itu ibadah yang terbaik. Tapi zaman now, jangankan di samping suami baca Al-Quran, samping suami baca WhatsApp saudara-saudara. Bukan Al-Quran yang dibaca, WhatsApp yang dibaca. Medsos ini yang jadi andalan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita enggak jadi istri yang seperti itu. Saya lagi berperan jadi seorang istri ini. Ya, enggak jadi istri yang seperti itu. Seorang suami tahu istrinya butuh untuk dapur, butuh beras, butuh gula, ya, anaknya butuh biaya untuk belajar, ya, untuk cari ilmu. Tapi suaminya sibuk sholat baca Al-Quran, sholat baca Al-Quran. Maka ditanya sama istrinya, mas bagaimana ini mas, berasnya habis, gulanya habis. Maka dijawab sama suaminya, apa kamu enggak ngerti, aku lagi ibadah yang terbaik. Sebaik-baik ibadah umatku adalah baca Al-Quran. Aku enggak sempat cari duit. Nah ini ngawur ini. Ini berdalil dengan satu hadis untuk menghalalkan nafsunya. Ya menghalalkan kemalasannya. Dia malas kerja, dia malas untuk cari nafkah yang menjadi kewajibannya. Tapi dia berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Afdhal ibadatu ummati tilawatul Quran, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, selain beliau bisa ngasih nafkah untuk keluarganya, selain beliau bisa ngajar untuk santri-santrinya,
Selain beliau bisa baca sholawat, istighfar dan lain sebagainya, satu hari beliau bisa khatam Al-Quran sebanyak 8 kali. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Nah itu namanya betul-betul afdol ibadah ummati. Karena bisa menempatkan, nih gimana caranya saya memanage waktu untuk baca Al-Quran. Jangan sampai engkau penjaga rel kereta api, pintu kereta api. Kemudian mengatakan afdol ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Sehingga kereta api lewat, engkau pun lagi sibuk baca Al-Quran, satu bis pun melayang diterjang kereta api. Na'udzubillah min dzalik. Afdol ibadahmu bukan melototin Al-Quran di rel kereta api, tapi adalah menjaga jangan sampai ada ketika kereta api akan lewat, pintunya belum tertutup. Jangan sampai seperti itu. Afdol ibadati ummati tilawatul Quran, Masya Allah. Itu supir bis, ya. Karena afdol ibadah tilawatul Quran, maka dia membaca Al-Quran sambil nyupir. Wah, insya Allah kalau mati syahid ini. Kalau nabrak syahid, ya salah. Kalau nyupir itu ya fokus sama jalan, jangan sampai nanti terjadi kecelakaan. Afdol ibadahmu menyelamatkan penumpang ya dari kecelakaan itu. Biar penumpangnya nyaman sampai tujuan dengan selamat. Itu afdol ibadah. Kemudian dan seterusnya. Dari contoh-contoh ini seharusnya kita bisa menempatkan, oh ibadah paling bagus apa gitu ya.